Lanjutkan ya teman-teman semuanya ya di part 3 di manajemen dan sumber daya manusia. Tadi sudah kita bahas bagaimana memilih instruktur yang baik ya. Percaya, menghargai partisipasi, sabar, tidak menganggap remeh peserta, memberi kepercayaan dan mewujudkan kegiatan. Nah, yang selanjutnya adalah mengetahui cara-cara pendekatan dan teknik kepekaan peserta. Nah, misalnya ya kalau kita menjadi instruktur yang apa ya, dia mengertilah kepekaan peserta itu seperti apa. Pada katanya misalnya dia pinter dalam menyampaikan itu dengan rasa humor ya, dan sebagainya lah, misalnya teknik kepekaan para peserta. Kemudian para peserta tuh mau dan antusias untuk mengerjakan tugas-tugas atau apa yang disampaikan oleh instruktur. Jadi ada rasa peserta itu antusias tuh lah. Jadi kan kenapa antusias? Karena instruktur itu mengetahui kepekaan peserta. Yang saya katakan tadi ya, tidak hanya terfokus pada dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan powerpointnya, tapi juga mengerti rasa yang dimiliki oleh peserta ya. Nah, kemudian juga instruktur bisa menjamin peserta untuk bersifat aktif. Ini juga kadang sulit ya, apalagi dalam dunia Zoom ini kan agak sulit itu kan, agar aktif. Kadang-kadang tidak di contoh teman-teman saja atau yang lain lah ya, itu ketika Zoom dimatikan semua, itu kan ada yang ditinggal tidur, main game dan sebagainya, penting mendengarkan. Tapi bagaimana cara instruktur itu peserta bersikap aktif. Nah, biasanya kalau instruktur yang baik itu banyak gamesnya ya, banyak permainannya yang mempunyai filosofi dari permainan tersebut. Misalnya ada membuat permainan menggunakan sedotan, kemudian nanti disuruh membuat bangunan paling tinggi. Nah, itu kan bagaimana lama-lama kan akan menjadi aktif, jadi tidak boring itulah ya. Dari game tersebut tujuannya apa dan sebagainya seperti apa, kan nanti akan menjadi aktif. Itu meningkatkan keaktifan peserta. Nah, contohnya lagi, saya lihat dulu Pak Ari Ginanjar itu bagus ya. Dia memberikan contoh, memberikan materi dan sebagainya. Itu membuat para peserta itu antusias itu ya. Contoh-contohnya, kemudian nanti akan tertarik untuk bertanya ya. Isu-isunya juga isu-isu terkini itu kan, isu-isu isu-isu yang sedang in gitu ya, yang sedang digandrungi banyak orang gitu kan. Nah, itu kan juga membuat peserta itu menjadi aktif itu. Nah, selanjutnya adalah juga ini memiliki sifat kepemimpinan ya, dalam artian dia tuh menguasai, tapi menguasai dengan cara bukan direktif ya, tapi dia menguasai kelas lah ya, semua peserta memperhatikan dan sebagainya. Nah, instruktur berpengalaman itu biasanya dia bisa menguasai kelas ya, untuk supaya agar para peserta tetap aktif ya, tidak monoton. Kemudian juga mampu bekerja dengan tim. Maksudnya tim itu di sini dengan panitia, dengan instruktur yang lain ya, dengan para peserta dan sebagainya, itu dia mampu bekerja. Bukan caranya bekerja dengan caranya sendiri, bukan. Selanjutnya, setelah menyeleksi instruktur, kita ingin bagaimana caranya menyeleksi peserta pelatihan. Jumlahnya, pelatihan yang efektif itu per kelas rata-rata 20-30 orang ya, jumlahnya. Nanti kalau pendaftarnya banyak, dibagi beberapa kelas. Kalau lebih dari 20-30 biasanya akan tidak efektif semakin banyak. Nah, kelas kita itu kalau lebih dari sampai 40-50 kan nggak efektif, terlalu ramai, terlalu padat ya. Makanya dalam satu kelompok pelatihan itu lebih baik memang sekitar hanya ya 20-30 orang kan, tergantung nanti pesertanya seperti apa itu kan, supaya mengena itu ya, tidak terlalu banyak orang, lebih aktif dan lebih atraktif gitu. Kemudian tingkat kecerdasan. Nah, bagaimana menyeleksi peserta pelatihan dengan memilih tingkat kecerdasan? Nah, ini biasanya sebelum melakukan pelatihan ada namanya assessment. Nanti kita akan dibagi berbagai macam kelas ya.
Nanti yang paling mungkin yang lebih bagus ya itu secara pemikiran, secara kecerdasan lebih bagus apakah akan dipisahkan, apakah dijadikan jadi satu, supaya kalau tidak dipisahkan jadi satu, supaya yang tidak cerdas itu bisa menularkan kepada teman-temannya, gitu kan? Itu juga perlu namanya asesmen ya, asesmen sebelum melakukan protection terhadap peserta. Kemudian latar belakang juga perlu dilihat gitu ya, latar belakang jabatannya, latar belakang rumah keluarganya dan sebagainya, itu kan bisa dilihat ya. Kan nggak mungkin nanti antara bukan nggak mungkin sih, tidak kurang bagus ya, misalnya pimpinan tertinggi disamakan dengan orang yang paling bawah. Kan perlu diseleksi latar belakang peserta itu. Nah, umur dan pengalaman ya, meskipun tidak terlalu penting juga ya, tapi juga perlu diseleksi. Maka dalam asesmen itu nanti dilihat dari ada namanya placement test sebelum pelatihan, yaitu ada tingkat kecerdasan, ada pertanyaan-pertanyaan yang menguji kecerdasan, kemudian menanyakan latar belakang, kemudian menanyakan umur dan pengalaman apa saja melakukan pelatihan itu. Minat. Nah, dalam asesmen tadi juga seberapa minatnya dia ikut pelatihan. Di dalam asesmen dan analisis kebutuhan harus dijelaskan. Misalnya gini, pentingnya apakah Anda sangat antusias atau pentingnya mengikuti pelatihan apa sih? Nanti akan kelihatan minatnya seperti apa. Kemudian, nah ini yang penting juga, karena yang saya katakan dari awal bahwa biasanya setelah pelatihan sudah selesai. Oleh sebab itu nanti di asesmen ditanyakan, setelah Anda mengikuti pelatihan, apa kira-kira yang akan dikembangkan dari diri Anda? Bisa dilihat. Oleh karena itu yang baik, pelatihan yang baik adalah ada follow up-nya. Jadi bukan hanya sekedar pelatihan, tapi juga setelah pelatihan itu ada follow up-nya, supaya karyawan, anggota organisasi ataupun apapun itu ada berkembang gitu ya. Kemudian tingkat pengetahuan ini sama ya, tingkat kecerdasan pengetahuan itu sama, bisa dilihat. Kemudian lingkungan dan kebudayaan peserta, tadi latar belakang juga sudah saya sampaikan. Nah, menentukan waktu pelatihan, yang pertama adalah menyesuaikan peserta pelatihan ya, jadi pelatihan itu kapan biasanya peserta itu bisa. Kalau yang bagus memang biasanya ya supaya tidak terbentur dengan pekerjaan kantor sehari-hari, ya akhir pekan ya, di samping pelatihan nanti ada itunya itu ya. Tapi juga kadang-kadang kalau di dunia birokrasi atau di dunia pemerintah itu kan menyesuaikan waktu itu sesuai dengan dananya keluarnya kapan kan gitu ya. Tapi yang penting peserta pelatihan itu bisa tuh kapan. Tapi kalau kita mempunyai organisasi biasanya ya, kalau pimpinan bisa ya pesertanya juga kemungkinan akan bisa disenggangkan ya, diliburkan atau apalah. Panjang pendeknya waktu pelatihan itu ditentukan oleh materi dan metode pasti ya, kita menentukan kesempatan yang ada, kemudian biaya, ini yang penting ya. Semakin banyak biayanya kan kita bisa lebih fleksibel dalam menentukan berapa waktu lamanya pelatihan, itu kan. Instrukturnya siapa, pesertanya berapa, itu kan juga bisa sangat menentukan. Nah, memilih tempat pelatihan ini juga Anda boleh setuju boleh tidak loh ya. Letaknya tidak jauh dengan tempat tinggal peserta. Ini masih bisa diperdebatkan. Kalau saya lebih jauh lebih senang ya. Karena apa? Ya, ada beberapa tempatnya kan dari teori ya. Ada karena kalau lebih jauh itu lebih fokus, tidak pulang pergi. Karena pengalaman saya kalau misalnya di Jogja pelatihannya di Kalurang, pulang nanti malamnya, jadi nggak fokus. Karena pelatihan kan nanti di malamnya harus apa, paginya harus bangun jam berapa, itu lebih bagus ya. Tapi kalau hanya di Kaliurang, di Parangtritis dan sebagainya itu ya nggak fokus. Tapi kalau sekalian jauh, misalnya di Bali atau di Malang misalnya, atau di Bogor misalnya dan sebagainya, kan lebih efektif lah menurut saya. Kita lihat dulu ya, siapa tahu nanti waktunya habis lagi. Oke, untuk di sini part ini saya cukupkan dulu ya, nanti saya sambung